Shalom Hope Church, welcome home. Saya yakin dan percaya saudara sekalian berada dalam keadaan yang luar biasa di dalam Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita menyaksikan informasi berikut ini. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, bisa melakukannya melalui scan QR Code ataupun transfer pada layar berikut. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kalau kami ada di tempat ini Tuhan, itu semua karena kasih kemurahan-Mu. Kalau kami juga boleh menyaksikan ibadah online ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan sebentar kami mau memulai ibadah kami Tuhan, berkiranya Engkau mengurapi setiap kami dan menjamah kami Tuhan, sehingga setiap apa yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, firman itu boleh melekat di dalam hati kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Biar hari ini kami datang Tuhan untuk menyembah-Mu Tuhan. Kau membawa segenap pujian kami Tuhan. Kau membawa segenap ucapan syukur kami Tuhan. Karena Kau yang jadikan kami berharga Tuhan. Begitu berharga di mata-Mu Tuhan. Kau yang ciptakan kami dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Tuhan, biar hari ini Tuhan Kau mau membawa penyembahan kami Tuhan. Kau mau berikan hidup kami sebagai penyembahan. Oh Jesus, mari kita mau sembah Tuhan kita. Kita mau sembah Allah kita, karena Dialah yang layak kita sembah. Menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu,
padamu Tuhan. Ku bawa padamu dengan rendah hati kami Tuhan. Dengan rendah hati ku persembahkan. Oh Jesus, sadar bila ku ada semua hanya karena anugerah-Mu, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku sungguh berharga di mata-Mu. Di mata-Mu segenap hidupku Tuhan, segenap hidupku persembahkan. Inilah hidup kami Tuhan, kami mau berikan Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau yang ciptakanku dalam kemuliaan. Yes Lord, kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Oh, inilah hidup kami Tuhan. Kami mau berikan hanya bagi-Mu Tuhan, untuk memuliakan-Mu Tuhan, untuk menyenangkan-Mu Tuhan.
persembahkan Tuhan. Segenap hidupku persembahkan. Oh Jesus, inilah hidup kami Tuhan. Kami mau persembahkan hanya bagimu Tuhan. Karena Kau yang jadikan hidupku berharga Tuhan. Kau yang ciptakan kami dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Biar ini yang menjadi komitmen kami Tuhan. Kami mau berikan seluruh hidup kami Tuhan untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Sebagai penyembahan yang hidup Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau berkati Pastor Nathan Tuhan. Kau berikan kekuatan Tuhan. Kau berikan hikmat-Mu Tuhan. Biar apapun Tuhan yang boleh Pastor Nathan ucapkan, yang keluar dari bibir lidahnya Tuhan, semua hanyalah kebenaran firman-Mu Tuhan. Yang boleh mengajar kami, yang boleh mendidik kami, membawa kami lebih dekat dengan Engkau Tuhan, membawa kami lebih mengenal lagi isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Senang banget boleh lihat saudara lagi. Udah beberapa minggu ini saya karantina mandiri ya. Senang gitu, ada yang ngangenin. Senang ada yang ngangenin. Setuju gak saudara? Kalau hidup kita gak ada yang ngangenin, terus ngomong ada lu gak ada bedanya, rasanya gimana gitu ya. Tapi senang banget ada yang ngangenin. Dan saya juga bersyukur saudara kangen sama saya dan saya kangen sama saudara. Saya sudah komit, saya mau ngomong ini terus. Hope Church adalah community. Dan saya udah sering ngomong sama banyak orang. Hope Church itu not only about church. Jadi Hope Church itu bukan cuma gereja, tapi Hope Church adalah community. Jadi kumpulan orang yang punya interest yang sama, kumpulan orang yang punya karakteristik yang sama. Jadi saya udah berpikir Hope Church tidak boleh menjadi sebuah lembaga yang kaku gitu ya. Nah, kalau udah jadi sebuah lembaga atau institusi yang kaku, percaya atau tidak percaya, setuju atau tidak setuju, sadar atau tidak sadar, lambat atau cepat pasti akan timbul namanya politik dalam organisasi. Itu pasti terjadi. Dan dengan pengalaman seperti itu saya berdoa sama Tuhan dan saya sharing sama saudara-saudara. Saya tidak mau Hope Church menjadi institusi atau lembaga gereja seperti biasanya. Tapi Hope Church harus tetap menjadi sebuah komunitas. Yang sudah yes. Jadi jangan sikut-sikutan di sini. Jangan adu-adu pengen jadi posisi lebih tinggi. Gak ada yang lebih tinggi, gak ada yang lebih rendah di sini. Even saya pun tidak lebih tinggi dari saudara. Yang mengerti kan? Yes. Jadi Christianity is about community. Terus sering saya ngomong fuel. Ini harus jadi DNA kita, harus jadi karakteristik kita. Fuel itu apa sih? Fellowship, unity, equipping, lifting up. Jadi kalau ada yang masih belum tahu fuel itu apa, hopefully hari ini jadi tahu. Kalau ada yang belum hafal fuel itu apa, hari ini jadi hafal. Fuel, gampang kok diingatnya. Fuel, fellowship, unity, equipping, lifting up. Jadi dalam Hope Church kita menjunjung tinggi yang namanya fellowship. Fellowship nggak cuma kumpul-kumpul, tapi ada beberapa poin di situ, nggak usah saya baca. Terus ada unity, ada persatuan. Dan sekali lagi saya katakan unity itu bukan uniformity ya. Unity dan uniformity itu sesuatu yang berbeda. Bahkan saya mendorong adanya perbedaan. Hari Jumat kemarin nggak sengaja loh Carla, waktu Carla nanya, kok
saya dikasih privilege nomor 1 sama Carla ya. Kalau Konatan adalah sebuah benda, apa yang menjadi benda itu? Nggak tahu kenapa saya kepikir pelangi, tapi setelah selesai acara sebelum saya tidur saya mikir kenapa saya mau pelangi ya. Oh iya, karena saya menyukai perbedaan. Saya menyukai perbedaan. Jadi saya mendorong adanya perbedaan, tapi dengan adanya perbedaan itu tidak boleh membuat kita kehilangan unity. Unity in diversity. Bahasa Inggrisnya keren, unity in diversity. Bahasa Indonesianya lebih keren lagi. Ada yang tahu bahasa Indonesianya? Bineka Tunggal Ika. Terus ada equipping, saling melengkapi. Terus ada lifting up. Dan ini adalah fuel. Ini adalah fuel yang saya sungguh berharap kita menjiwai dan kita semua ngerti. Ini yang menjadi DNA dari Hope Church. Nah, itu sudah saya sharingkan beberapa kali, sebulan lebih kali ya, kita ngomongin fuel, kita ngomongin community. Dan setelah ngomongin community, ngomongin fuel, serial khotbah berikutnya adalah ministry atau service atau pelayanan. Jadi saudara yang miss bisa ikutin lagi di YouTube. Seorang bapak pertumbuhan gereja namanya Peter Wagner berkata gereja yang sehat itu 80% jemaatnya harus terlibat dalam pelayanan. Peter Wagner saya sangat menghormati, orang pintar banget gitu ya. Fuller University, betul ya ya. Dia orang pintar lah, Fuller. Dia doktor. Saya menghormati dia. Cuma menurut saya dalam hal ini saya nggak setuju sama Peter Wagner. Karena firman Tuhan berkata kita ini tubuh Kristus. Kita ini organ dalam tubuh Kristus. Kita ini bagian dalam tubuh Kristus. Kalau cuma 80% yang berfungsi, tubuh itu nggak bisa dibilang sehat. Kalau badan kita, tubuh kita cuma 80% yang berfungsi, sehat nggak? Sehat nggak? Wah, saya semuanya sehat nih, semuanya berfungsi. Cuman saya nggak bisa ngomong, normal nggak? Enggak, loh, cuman satu loh kelemahan saya, nggak bisa ngomong. Enggak, oleh karena itu dengan segala penuh kehormatan saya nggak setuju dengan Peter Wagner yang berkata 80%. Menurut saya dalam sebuah gereja, dalam sebuah tubuh Kristus 100% harus terlibat dalam pelayanan, 100% harus berfungsi. Kenapa? Karena kita ini tubuh Kristus. Jadi kalau ada 20% yang nganggur, 20% yang do nothing, nggak ngapa-ngapain, saya mau katakan tubuh Kristus di tempat itu tidak sehat. Nah, tujuan kita, harapan kita adalah tubuh Kristus yang sehat. Makanya semuanya harus do something, nggak boleh duduk-duduk diem aja. Makanya serial khotbah yang kedua bicara tentang ministry, bicara tentang pelayanan. Kalau nggak salah saya sudah khotbah dua kali ya tentang pelayanan ya. Dan ini khotbah yang ketiga tentang pelayanan. 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 7 ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Jadi saya mau mengingatkan lagi buat saudara yang mungkin kemarin belum dengar, bahkan yang sudah dengar pun, 2 kali saya sudah ngomong ayat ini, 2 kali saya sudah jelasin ayat ini. Ada rupa-rupa pelayanan. Jadi pelayanan itu luas. Jadi jangan berkata aku nggak bisa kok, aku nggak bisa main musik, aku nggak bisa nyanyi, aku nggak bisa pimpin doa, aku nggak bisa ngajar sekolah minggu. Terus dengan alasan itu saudara bilang aku nggak usah pelayanan ya, nggak bisa semuanya. Loh, pelayanan itu bukan cuma yang kelihatan. Pelayanan yang tidak kelihatan juga banyak. Nah, nanti hari-hari ke depan kita akan terus bicara ini supaya susu semakin ngerti. Ada berbagai macam perbuatan ajaib, tetapi Allah yang satu mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. There are different kinds of service, but we serve the same Lord. Nah ini
sudah saya sampaikan, service itu apa? Service ini dalam kamus adalah action of helping or doing work or effort for somebody else. Jadi service adalah melakukan sebuah bantuan atau tindakan atau usaha atau upaya untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri, buat orang lain. Saudara, kalau pikirannya diri sendiri namanya bukan service, namanya apa? Selfish. Wah, thank you bro, berarti ingat khotbah 2 minggu lalu ya bro. Ya, kurang lebih lah. Jadi orang kalau mikirin diri sendiri itu bukan service, itu selfish. Perform duties for other persons, itu service. Jadi service itu ngomong buat orang lain. Nah, dalam bahasa Inggris pelayanan diterjemahkan bukan hanya service tapi ministry. Ministry is using whatever God has given me to please Him and to meet the needs of others. Jadi ministry yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pelayanan juga adalah melakukan apapun yang Tuhan sudah berikan kepadaku untuk menyenangkan hati Tuhan dan untuk menjumpai kebutuhan orang lain. Itu ministry. Nah, jadi saya sederhanakan dari 2 definisi ini, saya sederhanakan. Ministry atau service atau pelayanan adalah melakukan apa yang aku bisa dan memberikan apa yang aku punya. Jadi sorry ya buat saudara yang sudah sering dengar saya khotbah, saya sangat tidak setuju dengan yang namanya janji iman. Karena janji iman itu memberikan sesuatu yang belum kita punya. Setuju nggak? Padahal firman Tuhan mengatakan berilah yang ada padamu, bukan yang tidak ada padamu. Dan bicara tentang pelayanan, saya juga mau mengatakan lakukan yang kamu bisa, bukan lakukan yang tidak kamu bisa. Jadi kalau ada yang ngomong aku nggak bisa, tapi Tuhan juga tahu kamu bisa atau tidak. Jadi prinsipnya melayani adalah melakukan yang kita bisa, yang kita cakap, yang kita mampu, dan memberikan apa yang kita punya untuk menyenangkan hati Tuhan dan demi kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi, bukan demi kemuliaan pribadi, bukan demi keuntungan pribadi, tapi semuanya untuk Tuhan. Dan saya mau katakan pelayanan bukan hanya di atas panggung, pelayanan bukan cuma di dalam gereja. Kayaknya minggu kedua saya sudah khotbah. Hidup kita adalah pelayanan. Roma 12 ayat 1. Kita memberikan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan. Itu bicara tentang hidup kita ini pelayanan. Dan saya mau ulangi lagi, karena ayat ini sungguh merema dalam hidup saya. Orang Kristen pertama kali disebut Kristen itu di Antioquia. Dan yang membuat saya kagum bukan Antioquianya. Saya sampai periksa seluruh terjemahan yang saya tahu. Di sini dikatakan orang Kristen pertama kali disebut Kristen, disebut. Saya sampai penasaran ya. Saya tertarik dengan kata-kata disebut. Jadi saya periksa terjemahan bahasa Inggris, saya periksa terjemahan bahasa aslinya dalam bahasa Yunani. Ternyata benar semuanya menggunakan jenis kata pasif, disebut. Jadi sebagai orang Kristen itu bukannya sombong pakai kalung salib gede, kalungnya lebih gede dari dadanya gitu. Atau zaman sekarang bukan kalung salib, pakai t-shirt gambar salib, terus belakangnya ditulis I'm Christian gitu. Anyway, kalau ada yang begitu juga nggak apa-apa, terserah. Mungkin ada yang bukan kalung salib, mungkin ada yang bukan t-shirt. Bahkan beberapa kali nggak sengaja saya lihat di Instagram ada beberapa selebriti Kristen yang tato salib. Ya whatever lah. Tapi saya mau ingetin saudara, zaman murid mula-mula, zaman orang Kristen mula-mula, mereka tidak dengan sombong, dikit-dikit ngomong sama orang lain, aku Kristen loh, shalom, aku Kristen, shalom, aku Kristen, shalom, aku Kristen. Enggak. Mereka nggak begitu.
Tapi sebaliknya orang yang melihat hidup mereka yang bilang kamu Kristen deh. Soalnya ayatnya ngomong apa? Orang Kristen disebut, mereka disebut Kristen, mereka disebut. Jadi mereka tidak ngomong aku Kristen, mereka nggak ngomong dikit-dikit shalom, shalom, shalom gitu. Jadi saya mau ngomong juga sama saudara, saya tidak, kalau saudara sering baca message dari saya, kadang-kadang memang saya ngomong shalom brother and sister, betul ya? Tapi nggak selalu saya ngomong gitu. Kadang-kadang saya ngomong apa? Dear brothers and sister. Jadi saya tidak mengharamkan kalau ada orang Kristen nggak ngomong shalom. It's okay. Tenang aja. Orang biarlah mengenal kita Kristen dari hidup kita. Sama orang Kristen mula-mula kan, wah kamu Kristen ya? Terus orang Kristen mula-mula nanya, kok lo tahu gua Kristen? Oh iya dong, karena hidupmu seperti Kristus. Kristen itu pengikut Kristus. Kristen itu adalah murid Kristus. Jadi waktu saya baca ayat yang sederhana itu aja, saya wah keren banget. Keren banget. Masuk 2021 saya mau ajak kita punya resolusi tahun baru. Di akhir 2020 ini kita mau perbaiki diri. Di 2021 nanti kita mau punya resolusi. Setiap orang yang mengenal kita, mereka melihat pribadi Kristus. Setiap orang yang mengenal kita, mereka merasakan kasih Kristus. Itu tidak sopan. Jadi saya kan, ya saudara yang ngasih saya input kan. Saudara yang ngasih saya input. Zaman sekarang anak muda itu udah nggak kena dikhotbahin, betul kan? Sudah pernah ngomong itu sama saya. Nggak kena dikhotbahin, capek dengar khotbah. Karena anak muda zaman sekarang udah muak dengan tingkah laku pendeta. Saya ngomong jujur kan. Orang Kristen atau khususnya anak muda zaman sekarang udah ngelihat kehidupan gembala, kehidupan hamba Tuhan, kehidupan pendeta, mereka sebagian besar sudah muak. Makanya satir-satir itu tumbuh subur, followernya banyak, karena udah muak. Nah, jadi saya waktu dikasih input sama saudara-saudara seperti itu, saya semakin dipacu. Saya harus memberi teladan yang baik. Mari kita berkhotbah lewat hidup kita, bukan lewat mulut kita. Yang mengerti kata dia. Dan itu saya juga mau bagi-bagi sama saudara. Buat apa sih kita di kantor, buat apa sih kita di lingkungan, buat apa kita di sekolah ngomong, ya aku Kristen dong, ikut aku ke gereja dong, nanti Tuhan berkati, nanti Tuhan tolong. Tapi hidup kita berantakan. Apa? Emang orang mau ikut? Misalnya kita hidupnya ngutang nggak bayar misalnya gitu. Misalnya kita hidupnya ngutang nggak bayar, terus kita ngajak-ngajak orang ke gereja, terus orang nanya kenapa gue mesti ke gereja sama lo? Iya biar diberkati. Ya lu aja ngutang nggak bayar, diberkati lagi. Benar nggak? Masuk akal kan? Jadi marilah kita menampilkan Kristus dalam hidup kita. Nah hari ini saya mau secara cepat ngomong 10 foundational truth about ministry. 1. Aku diciptakan untuk melayani. Harapan saya dengan memberikan 10 dasar ini, kita semua jadi semakin mantap. Oh iya ya, memang aku harus melayani, aku harus do something. Tinggal apanya ya nanti kita ngobrol deh. Nah ini 10 dasar supaya kita semakin mantap. Kita memang harus melayani, gak boleh cuma duduk diam. Kita dipanggil Tuhan gak cuma duduk diam. Kita dipanggil Tuhan gak cuma untuk menikmati berkat Tuhan, tapi Tuhan mau kita juga jadi berkat untuk orang lain. Aku diciptakan untuk melayani karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi ada 2 kalimat yang saya mau kita perhatiin sungguh-sungguh, kita highlight. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus
untuk melakukan pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang baik itu apa? Ya pelayanan. Ya pelayanan. Jadi kita sudah diciptakan oleh Allah untuk melakukan perbuatan yang baik. Dan kalimat yang terakhir yang saya mau kita perhatiin juga, supaya kita hidup di dalamnya. Ini bicara tentang lifestyle. Jadi sekali lagi saya mau katakan, pelayanan itu lifestyle. Pelayanan itu bukan cuma di gereja. Pelayanan itu bukan cuma di panggung gereja. Jadi habis melayani di sini dengan PD-nya, dengan bangganya, aku udah pelayanan, terus turun dari panggung hidup berantakan. Itu bukan pelayanan, itu performance. Jadi saya mau katakan, ya kita buka mata ya. Mungkin saudara lebih tahu dari saya, karena saudara begitu mengamati keadaan gereja di hari-hari ini. Banyak yang begitu. Selesai pelayanan, selesai ada pribadi yang berbeda. Turun dari panggung jadi pribadi yang berbeda. Itu banyak sekarang. Dan saya mau mengingatkan kepada saudara-saudara semua dan termasuk saya, yang Tuhan sebut terlibat dalam pelayanan adalah bahasa Indonesia yang mengatakan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi bicara tentang perbuatan baik, bicara tentang pelayanan, itu adalah lifestyle, hidup yang diubahkan. Jadi kalau memang di atas panggung kita mampu jadi malaikat atau lebih malaikat daripada malaikat, dalam kehidupan sehari-hari pun kita juga harus begitu. Bukan di atas panggung jadi malaikat, turun panggung jadi setan. Itu bukan pelayanan, sekali lagi saya katakan. Itu munafik. Jadi bicara melayani, it's about life. It's about life. Kedua, I've been saved for ministry. Aku diselamatkan untuk melayani. Jadi Tuhan pertama menciptakan kita untuk melayani, untuk hidup dalam pelayanan. Yang kedua, kita diselamatkan. Tuhan sudah selamatin kita. Keselamatan itu bukan memindahkan kita dari neraka ke sorga, enggak. Keselamatan itu mengembalikan panggilan kita yang semula, yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita. Dan Tuhan restore. Tuhan restore itu apa ya? Restore itu apa? Memulihkan. Dipulihkan. Jadi waktu kita hidup rusak, Tuhan selamatkan. Tuhan memulihkan panggilan kita. Jadi di restore, dipulihkan. Jadi keselamatan itu bukannya mindahin orang dari neraka ke surga, tapi panggilan kita dipulihkan. Panggilan kita habis tadi. Tuhan mau kita melayani. Jadi yang kedua, we are saved. I've been saved for ministry. Aku diselamatkan untuk terlibat dalam pelayanan. Jadi marilah kita sadar kita diciptakan untuk melayani. Yang kedua, kita diselamatkan untuk melayani. Yang ketiga, I've been called for ministry. Aku dipanggil untuk melayani. Kalau saudara baca Alkitab dari Kejadian, saya Wahyu, saya kagum. Begitu banyak cerita Tuhan memanggil orang-orang biasa. Saya ulangi sekali lagi. Yang dipanggil Tuhan itu bukan orang hebat, orang-orang biasa. Bahkan orang-orang yang punya masa lalu yang kacau. Musa dipanggil setelah terlibat dalam pembunuhan. Betul kan? Dia kabur, terus dalam pengasingan dia melihat semak yang terbakar. Di situ Tuhan panggil dia. Kagum ya? Tuhan tidak memanggil orang yang hebat. Tuhan tidak memanggil orang yang extraordinary. Tuhan memanggil orang ordinary people. Yeremia dipanggil Tuhan. Banyaklah cerita. Bahkan waktu Yesus memanggil murid-muridnya, orang-orang biasa, orang-orang yang low educate, orang-orang yang punya status sosial yang biasa-biasa. Jadi yang ketiga, I've been called for ministry. Jadi kalau ada yang ngomong aku nggak dipanggil kok, aku nggak terpanggil kok, wah itu orang bobel kawan. Itu orang yang nggak peka. Karena faktanya Tuhan panggil kita semua untuk terlibat dalam pelayanan.
Yang keempat, I've been gifted for ministry. Aku sudah diberi karunia untuk melayani. I've been gifted. Ya kan? Aku sudah diberi karunia untuk melayani. Aku sudah diberi hadiah. Aku sudah dimampukan untuk melayani. Nah, itu yang harus kita kembangkan. Apa ya? What is my gift? What is my calling? Jadi waktu kita pengen tahu calling kita, saya mau kasih tips. Waktu kita mau tahu calling kita, sebenarnya nggak susah-susah amat. Tuhan tidak memanggil kita dalam bidang yang kita tidak bisa. Yang mengerti kata yes. Tuhan nggak panggil kita dalam bidang yang kita nggak bisa. Tuhan selalu panggil kita, dan Tuhan sudah mampukan kita. Nah, kita mesti tanya, kita mesti periksa diri sendiri. Gift kitanya apa? Gift aku apa? Waktu kita sudah tahu gift kitanya apa, nah calling kita nggak jauh-jauh dari situ. Nggak jauh-jauh. Jadi kalau ada yang pengen tahu callingnya apa, cari tahu dulu giftnya apa. Nah, waktu sudah tahu giftnya, callingnya nggak jauh-jauh dari situ. Nah, yang keempat, I've been gifted. Aku sudah dikaruniai, aku sudah diberi karunia, aku sudah diperlengkapi. Yang kelima, I've been authorized. Aku sudah diberi kuasa. Aku sudah diberi otoritas. Otoritasnya kuasa kan? Ini keren loh. Jadi kalau saudara pengen melakukan sesuatu, kalau nggak dikasih otoritas kan rasanya gimana gitu ya. Makanya saya belajar dari firman Tuhan. Setiap kali saya menunjuk salah satu dari saudara untuk special assignment, saya selalu umumkan. Tujuannya apa? Saya selalu umumkan. Bahkan gak cuma umumkan, ngomong berkali-kali, supaya orang yang saya tunjuk itu dapat otoritas. Jadi teman-teman tahu, oh dia sudah dikasih kuasa sama Konatan untuk melakukan itu. Jadi kita semua bantu, gitu kan? Kebiasaan saya gitu. Jadi for your information, kita akan mengadakan ibadah khusus, ibadah spesial Natal 20 Desember 20 Desember hari Minggu ya, jam 5 sore. Ya, jadi saudara catat di agenda masing-masing. Natalan Hope Church 20 Desember 2020 jam 5 sore. Nah, waktu Tuhan kasih kita tugas untuk melayani, ternyata juga Tuhan kasih kita kuasa, otoritas. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Tuhan kasih kuasa. Keren banget kalau kita udah dikasih kuasa, keren banget. Yang ke-6, I'm commanded, aku diperintah untuk melayani. Jadi melayani itu bukan cuma permohonan Tuhan, bukan cuma permintaan Tuhan, tapi Tuhan juga perintahkan kita untuk melayani. Ya kan? Kan kita sudah belajar bagaimana hidup berkenan kepada Tuhan. Hidup berkenan kepada Tuhan ya lakukan semua perintahnya, gitu kan? Hidup berkenan kepada Tuhan gampang aja, lakukan semua perintahnya. Dan salah satu perintah Tuhan adalah melayani. Do something. Jadi jangan cuma duduk-duduk aja, jangan cuma menikmati berkat Tuhan aja. Tuhan memberkati kita, tapi kalau kita tidak jadi saluran berkat, buat apa? Tuhan percayakan kepada kita berkat, tapi waktu berkat itu tidak kita salurkan kepada orang lain, dan waktu Tuhan ngelihat orang lain yang kenal kita, yang dekat sama kita, hidupnya suffer, hidupnya menderita, Tuhan percayakan berkat itu pada kita lagi nggak? Ini kan pertanyaan yang sederhana, ini logis tuh. Tuhan percayakan pada kita berkat lagi nggak? Enggak. Kenapa? Karena kita cuma menikmati sendiri. Kita nggak bagi-bagi. Nah, waktu kita jadi orang yang generous, waktu kita jadi orang yang dermawan, tapi bijaksana ya, generous bukan berarti tidak bijaksana. Kita jadi generous, orang-orang menikmati berkat Tuhan, Tuhan akan kembali mempercayakan kepada kita berkat.
Sebetulnya ini kan logika sederhana gitu loh, bisa dipikir dengan logis. Tapi kalau kita diberkati Tuhan, kita jadi semakin stingy, semakin pelit. Makanya kan saya baca sebuah quote, bigger blessings itu jangan dibangun menjadi higher fences. Apa maksudnya? Berkat yang besar bukan buat kita membangun tembok yang lebih tinggi, tapi berkat yang besar Tuhan mau kita membangun meja yang lebih luas. Maksudnya apa? Kalau punya meja yang lebih luas, orang yang kita kasih makan lebih banyak. Jadi bigger blessings bukan untuk membuat kita menaikkan standar hidup kita, tapi bigger blessing tujuannya apa? Supaya kita jadi berkat buat lebih banyak orang. Nah, waktu kita diberkati lebih dan jadi berkat buat lebih banyak orang, Tuhan merasa kita adalah bendahara yang baik. Jadi waktu kita jadi bendahara yang baik, Tuhan akan percayakan berkat yang lebih banyak. Tuhan akan dengan legowo, dengan lega hati untuk memberkati kita lebih lagi. Karena kita membuktikan Tuhan, aku sudah bisa jadi saluran berkat buat orang lain. Nah, bicara tentang pelayanan, Tuhan memampukan kita. Tuhan kasih kita kemampuan lebih. Tuhan kasih kita kemampuan lebih. Nah, biarlah kemampuan-kemampuan yang lebih itu kita pakai untuk membangun orang lain juga, bukan buat sombong-sombongannya sendiri. Kita punya kemampuan lebih, tapi orang lain tidak menikmati, buat apa juga? Sama kan logikanya. Kita diperlengkapi. Jadi Tuhan kasih kita kemampuan, semakin lengkap kemampuan kita semakin lengkap. Dan waktu Tuhan kasih kita kemampuan semakin lengkap, tujuannya adalah bagi pekerjaan pelayanan, pembangunan tubuh Kristus. Jadi saudara, saya bersyukur ya, saudara semua melayani Tuhan dengan tanpa pamrih, dengan sungguh-sungguh. Dan saya mau katakan, waktu kita semakin sungguh-sungguh melayani, Tuhan akan semakin memperlengkapi kita. Mungkin dulunya suaranya nggak terlalu bagus, tapi waktu saudara mau terlibat dalam pelayanan, Tuhan mampukan kita punya suara yang lebih bagus lagi. Jadi waktu kita terlibat dalam pelayanan, sungguh-sungguh Tuhan pasti akan tambah-tambahkan kemampuan kita. Mau saudara? Yang kedelapan, the body of Christ needs my ministry. Jadi kalau tadi nomor 1 sampai 7 itu bicara tentang Tuhan melengkapi, Tuhan panggil, Tuhan perintahkan. Yang ke-8, ini kan foundational truth ya. Jadi semuanya biblical. Yang ke-8, sesama tubuh Kristus membutuhkan pelayanan kita. Jadi kalau saudara-saudara sudah diberi kemampuan sama Tuhan, jangan disimpan sendiri. Karena faktanya tubuh Kristus yang lain, jadi sesama anggota gereja ini, sesama anggota jemaat, kalau kita sudah diberi sesuatu terus kita tidak melakukannya, yang lain itu suffer, yang lain itu menderita. Karena apa? Karena Tuhan sudah titipin yang mestinya dibutuhkan oleh tubuh Kristus, sudah dititipin ke satu orang. Jadi waktu sudah dititipin ke satu orang, kalau satu orang itu tidak melakukannya, secara komunitas, secara korporat yang lain itu menderita. Saudara-saudara harus punya mindset ini. Jadi bukan cuma saya yang punya mindset ini. Contoh, misalnya yang menjadi WL, tiba-tiba nggak bisa, terus nggak ngomong, tenang aja, banyak yang bisa jadi WL. Ya memang, tapi kan yang dapat jadwal dia. Kalau dia take it easy, jadi waktu kita datang semua, si ini mana, bingung nggak? Bingung. Oh, WL kan penting, semua pelayanan penting, termasuk asyir gitu ya. Kalau yang jadi asyir nggak datang, nggak ngomong, waduh, gimana gitu ya. Soundman penting juga, soundman nggak datang, nggak ngomong, bingung kita. Gimana yang lainnya?
dan semua pelayanan yang lain. Jadi saudara harus punya paradigma ini. The body of Christ needs my ministry. Tubuh Kristus membutuhkan pelayananku. Jadi kalau kita cuma duduk diam, tidak do something, tubuh Kristus itu menderita. Karena sesuatu yang sudah mestinya kita lakukan tidak mau kita lakukan. Jadi sekali lagi jangan pernah anggap pelayanan kita itu remeh. Jangan pernah anggap panggilan kita itu sederhana. Sederhana tapi kalau tidak kita lakukan yang lain menderita. Makanya saudara harus punya paradigma ini. Waktu kita tidak melakukan bagian kita, sebenarnya kita bukan merugikan diri sendiri saja, tapi seluruh tubuh Kristus dirugikan. So, apapun panggilan kita, lakukan itu ya. Yang ke-9, I'm accountable for my ministry. Aku bertanggung jawab. Demikian setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jadi I'm accountable. Kalau kita mau menjadi orang-orang yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan, lakukan pelayanan kita. Karena nanti waktu Tuhan panggil kita, baik panggil kita sendiri-sendiri maupun panggil kita rame-rame, ada satu momen di mana Tuhan akan tanya, what you have done for me? Apa yang sudah kamu lakukan buat aku? Nah waktu Tuhan tanya, what you have done for me? Apa yang sudah kamu lakukan buat aku? Terus kita garuk-garuk, apa ya? Waduh kacau, apa ya? Wah kita nggak bisa jawab. Waduh kalau kita nggak bisa jawab, siap-siap aja lah saudara. Siap-siap nggak masuk. Makanya selagi masih ada kesempatan, lakukanlah tugas kita, because we are accountable for ministry. Yang terakhir, I will be rewarded for my ministry. Saya sebetulnya menghindari nomor 10 karena saya tidak mau saudara punya mindset aku melakukan ini supaya dapat apa. Enggak, itu enggak baik. Waktu kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, kita harus lakukan dengan tulus tanpa mengharapkan sesuatu. Waktu kita memberikan persembahan, kita juga harus memberikan dengan rasa tulus tanpa mempersembahkan sesuatu. Anyway, di sini ada STH, kan ada Aryo, ada Carla. Kalau ada pendeta ngomong 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat, itu mereka mengutip hal yang salah. Karena ngomong 30, 60, 100 kali itu bukan bicara tentang persembahan, tapi ngomong tentang benih firman. Jadi kalau ada yang ngomong, aku melakukan ini supaya diberkati Tuhan, aku memberi supaya diberkati, itu salah. Jadi saya mau saudara punya paradigma yang benar ya. Tapi hari ini walaupun saya berusaha menghindari nomor 10, tapi saya harus tetap ngomong. Karena Tuhan juga ngomong kalau kita sungguh-sungguh, ada upah yang Tuhan sediakan, ada reward yang Tuhan sediakan. Jadi kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Matius 25:23, baik sekali perbuatanmu itu hambaku yang baik dan setia. Kau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan berikan kepada tanggung jawab dalam perkara yang besar. Jadi ngomong rewarded, ngomong upah, ngomong penghargaan, memang betul ada. Walaupun saya berusaha, aduh Tuhan, saya nggak mau ngajarin yang salah. Jadi saudara-saudara setiap kali melakukan pelayanan jangan mikir supaya lebih diberkati. Waktu ngasih persembahan supaya lebih diberkati. Enggak, kita nggak boleh mikir gitu. Nggak boleh mikir gitu, nggak boleh. Mengembalikan persepuluhan supaya lebih diberkati. Itu bukan persembahan, itu namanya investasi kalau gitu. Kalau investasi nggak usah persembahan, investasi di bank aja. Ini kan banyak banker di situ. Jadi setiap kali kita memberikan persembahan, setiap kali kita melakukan pelayanan, nggak boleh mengharapkan balasan, nggak boleh. Tapi faktanya waktu kita melakukan dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti memberikan upah. Sudah nangkep ya maksud saya? Waktu kita melakukan sesuatu, kita berbuat sesuatu, kita memberi sesuatu kepada Tuhan, kita nggak boleh minta pamrih, kita nggak boleh berharap pamrih. Waktu kita sungguh-sungguh, waktu kita tulus,
Tuhan pasti tidak akan pernah membiarkan kita. Amin. Yuk mengikuti sama-sama. Terima kasih Bapak, kami bersyukur hari ini kami boleh belajar tentang melayani, hidup melayani. Dan satu hal kami mau pastikan Tuhan, kami nggak mau bikin malu Tuhan kami. Apapun yang sudah Engkau karuniakan dalam hidup kami, apapun yang sudah Engkau percayakan dalam hidup kami mau tetap jadi berkat buat banyak orang. Kami mau dalam hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Kami mau dalam hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan. Bahkan bukan hanya memuliakan nama Tuhan, kami mau membuat orang banyak memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, hamba-Mu sungguh terbatas, tapi kami sungguh tahu, sungguh yakin, sungguh percaya Engkau Allah yang tidak terbatas Tuhan. Engkau yang akan terus mengingatkan kami, Engkau yang akan terus menjelaskan kepada kami bahwa kami harus menjadi orang-orang yang punya gaya hidup melayani. Melayani adalah lifestyle kami Tuhan. Kami bukan hanya melayani di panggung, kami bukan hanya melayani di gereja, tapi hidup kami adalah pelayanan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-kebaikan-Mu. Kami bersyukur Engkau Allah yang sungguh sangat amat baik. Dan kami juga tahu Tuhan, hari-hari ke depan kami akan terus dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah hadir. Engkau berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah juga mengikuti ibadah ini secara online. Kau berkati Tuhan dimanapun mereka berada. Gak lupa kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang sudah terlibat dalam pelayanan hari ini. Pelayanan apapun yang kami lakukan boleh menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sungguh bersyukur Tuhan. Engkau berkati setiap anak-anak-Mu, setiap pribadi, setiap keluarga. Apapun yang dilakukan oleh anak-anak-Mu buat kami berhasil dan beruntung. Kemanapun kami pergi, Engkau jagai berkati kami. Terima kasih Bapak, kami sungguh bersyukur. Terima kasih Bapak, dan sudah dikasih Tuhan terima berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita, kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita, ada selalu bersama kita mulai saat sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan sesudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan memberkati.